ke jaket si bapak itu. Udah gitu si bapak itu naik mobil ke Bandung, ngambil undangan, pulang lagi. Aku nggak bohong kan? Bohong nggak sih semut? Enggak. Jadi kalau menurut si semut nggak masuk akal, menurut manusia masuk akal nggak? Menurut manusia masuk akal nggak? Masuk akal. Nah kalau misalkan kita tadi, makanya kalau tanya, yang memperjalankan siapa? Yang diperjalankan siapa? Berarti itu standarnya, ya standarnya Allah, nggak bisa standarnya manusia. Kalau menurut standarnya manusia, pindah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, udah gitu ke Sidratul Muntaha, menembus 7 langit, balik lagi di malam yang sama. Menurut manusia, atau kalau dalam contoh yang tadi, menurut semut, nggak masuk akal. Tapi kan makanya di sini ditegaskan, Asra, ini orang kalau benar-benar ngerti bahasa Arab, bisa langsung ngerti. Karena oh Asra, ya, yang memperjalankan Allah. Seperti bagaimana tadi, kalau orang ngomong kayak gini, tadi yang ngomong semut, semut nggak percaya. Terus aku bolak-balik Jakarta Bandung 6 jam, semut nggak percaya. Tapi kalau yang ngomong saya, Bu, tadi saya habis bawa semut dari Jakarta ke Bandung, Bandung ke Jakarta lagi. Percaya nggak ibu saya bawa semut? Ya percaya aja, karena ya emang bisa saya bawa semutnya kan. Nah, makanya ketika kita mengimani peristiwa Isra Mi'raj, ya begitulah ya. Kalau menurut akal standar manusia, oh itu mustahil. Tapi kalau menurut standarnya Allah, apa yang mustahil bagi Allah? Semuanya buminya Allah, ciptaan Allah semuanya. Ya, jadi begitu. Ya. Nah, dan sudah gitu dilanjutin subhanallazi asra bi 'abdihi. Nah, di situ kan tadi asra Allah memperjalankan, siapa yang diperjalankan? Hambanya. Hambanya siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini juga ada pengakuan hambanya. Jadi Rasul itu sudah diakui oleh Allah sebagai hambanya. Kadang kita juga suka ngaku, saya juga hamba Allah. Pertanyaannya, diaku nggak kita nanti sama Allah ini? Karena kalau kita ngelakuin hal-hal yang bikin Allah nggak mau ngakuin kita, naudzubillah. Ya kan seperti itu ya. Atau misalkan kayak gini ya. Misalkan semua orang mungkin bisa ngaku kenal Pak Presiden atau artis atau siapa. Tapi kalau ditanya, itu artis kenal kamu nggak? Iya kan? Kita misalkan siapa di sini? Semua kenal Jackie Chan? Ya, Jackie Chan tanya, Jackie Chan kenal ibu nggak? Ya, gitulah kurang lebih. Nah, kita mengaku hamba Allah, tapi kadang bisa jadi ada perbuatan kita yang tidak layak untuk dianggap hambanya Allah. Rasul sudah diakui oleh Allah, hambaku dia. Ya. Bahkan ada riwayat lain yang meskipun lebih lemah, tapi bisa kita ambil pelajarannya. Jadi Rasul waktu diangkat Isra Mi'raj itu pernah ditanya sebetulnya, kau ingin dijadikan nabi yang sebagai raja atau dijadikan nabi yang sebagai hamba? Ternyata Nabi memilih sebagai hamba. Satu, Rasul ingat bahwa dulu Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa agar tidak ada yang punya kekuasaan di dunia sebagai raja ya, melebihi kerajaan Nabi Sulaiman. Maka ya sudah, dan ya sudah, namanya orang soleh mah ke dunia seperti lewat aja, bukan segalanya. Boleh punya, tapi ya cuma jalan, ya, cuma jalan untuk tambah dekat sama Allah. Ngobrol apa? Kata guru saya, kalau lagi ada yang ngobrol, saya harus menghormati. Diam dulu, silakan dilanjut. Sudah? Ya, bismillah. Dan ini alhamdulillah, Isra Mi'raj itu kan akhirnya kita diperintahin sholat. Kita, atau bahkan mohon maaf ya, bisa jadi yang mualaf, nggak tahu kalau yang tadi, tapi pernah punya ada kawan yang bikin dia agak ragu untuk masuk Islam. Dia mikir kayak gini, wah serius sehari ibadahnya harus 5 kali, karena di kepercayaannya yang lama nggak harus 5 kali, tapi seminggu sekali. Nah ini 5 kali. Orang-orang zaman itu Bu, yang kita tahu kan belum ada teknologi seperti sekarang ya. Kita kalau panas ada AC, kendaraan ada, ya. Di zaman itu kan zaman Nabi belum ada itu semua, listrik juga belum ada, ya.
Terus tahu-tahu ditambah tugas lagi, sehari 5 kali. Kita mau wudhu kan gampang ya, air di mana-mana insya Allah mudah dicari. Di sana kan, oh ya Allah, padang gurun, gersang, nyari air itu masya Allah. Ya. Nah, terus tahu-tahu ditambah kewajiban sholat 5 waktu yang sebelum sholatnya harus bersuci dulu. Kan kalau misal mungkin kita di zaman itu, aduh nambah lagi tugasnya. Ya. Tapi ternyata kalau kita baca sejarahnya, mereka malah senang. Kenapa? Karena jadi bisa langsung doa ke Allah. Karena ternyata kalau kita baca literatur-literatur dalam Islam, umat nabi-nabi sebelumnya itu kalau pengen doa itu harus lewat nabinya. Ya, makanya kalau kita baca kisah Nabi Musa, katakan ya Musa kepada Tuhanmu, kayak yang di Al-Baqarah tuh, qul ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Ditanyakan tuh, minta tanya. Umatnya nanya ke Nabi Musa tanyain ke Allah. Kami suruh potong Baqarahnya sampai betinanya kayak gimana? Jadi harus lewat nabinya. Dengan akhirnya ada sholat itu, mereka nggak ketemu Rasulullah. Oh, udah ambil wudhu, sujud, bilang apa aja langsung sama Allah. Jadi ketika akhirnya tahu, nah kita bisa kayak gitu, langsung ke Allah, nggak harus lewat nabinya. Sedangkan semua nabi sebelum Rasulullah harus lewat nabinya dulu kalau pengen komunikasi ke Allah. Maka mereka malah senang sekali gitu, masya Allah. Mas, tolong jangan berisik dong di belakang. Kenapa? Ada apa belakang? Tenang, ya. Kadang-kadang nggak suaranya sampai belakang. Ini kelihatannya ada speaker baru tambahan yang putih itu ya. Dulu terakhir kesini belum ada. Insya Allah membuat lebih jelas, ya. Jadi gitu. Maka yuk, gimana kita ke Allahnya, gimana kalau kita ngerasa ada yang kurang nyaman dalam hidup kita, terus sadar berarti aku harus mulai memperbaiki. Mulainya dari mana? Dari sholatnya. Jaga aja, jaga sholatnya. Kalau saya insya Allah sholat tuh pasti, ya sudah tingkatin. Apa yang ditingkatin? Waktunya dulu pertama. Karena Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi, amalan apa yang paling Allah cintai? Dijawabnya 3 jawaban, tapi yang nomor satunya kan ternyata sholatu ada waktiha, sholat tepat pada waktunya. Jadi jangan ditunda-tunda. Drama bisa nunggu, ya. Kerjaan, nah ini mungkin kadang ada yang, dan sebetulnya boleh ya. Misalkan kalian dokter, tiba-tiba lagi azan, ada orang benar-benar harus dioperasi saat itu juga. Nah kalau itu uzur, itu ada uzur. Kalau uzur maka diberikan rukhsah keringanan, ya. Tapi kalau misalkan gak ada uzur sama sekali, yang ngehalangi cuma satu, waswas syaiton, bikin kita jadi malas, itu sebetulnya gak ada alasan. Yuk, ya. Karena ya kita punya masalah pasti, yang bisa beresin masalahnya cuma Allah. Terus ada waktu untuk supaya kita bisa minta tolong langsung, terus malah gak ditolong, malah kitanya gak mau minta tolong kan. Lucu ya. Ada yang udah minta tolong tapi udah gak yakin, pikirannya juga kemana-mana, sholat, udah mau kuliah kulhum melulu ya. Sekalinya ganti ina atau ina, kan lebih baik. Iya.